Selamat datang di Sinema Neko. Cerita diawali oleh seorang anak laki-laki yang sangat cerdas dan unggul dalam studinya. Tapi, ia punya kekurangan. Dia tidak suka berbicara dengan orang lain, menghindari pertemuan, dan tidak punya teman sama sekali. Melihat hal ini, orang tuanya punya solusi unik. Mereka menyewa seorang pacar untuknya. Tapi, apa yang terjadi setelah itu tidak pernah mereka duga. Di awal cerita, kita melihat seorang gadis bernama Maddie buru-buru keluar dari rumahnya. Ia terburu-buru karena mobilnya akan disita oleh seorang pegawai pemerintah bernama Gary. Ternyata, sebelum ibunya meninggal, ia meminjam uang dari bank untuk membangun rumah, dan rumah itu diwariskan untuk Maddie. Kini, Maddie berusaha melunasi pinjaman itu. Ia bekerja keras sebagai pelayan bar di siang hari dan menjadi sopir taksi di malam hari. Gary, yang juga mantan pacar Maddie, datang untuk mengambil mobilnya karena Maddie terlambat membayar cicilan. Maddie mencoba menghentikannya, tapi Gary tetap pada pendiriannya. Tiba-tiba, seorang pemuda yang hanya mengenakan celana dalam keluar dari rumah Maddie sambil berolahraga. Melihat ini, Gary merasa cemburu. Maddie, yang mencoba mengatasi situasi itu, dengan cepat berkata pada Gary, "Oh, dia sepupuku yang datang dari Italia." Pemuda itu lalu mendekat dan bertingkah akrab dengan Maddie, membuat Gary makin curiga. Sadar bahwa Maddie mencoba menipunya, Gary kesal dan pergi dengan mobil Maddie. Tanpa mobil, Maddie tidak punya cara untuk berkeliling. Ia pun memutuskan untuk pergi bekerja dengan sepatu rodanya. Di tengah jalan, Maddie melihat mobilnya terparkir di pinggir jalan, masih ditarik oleh truk derek Gary. Ia segera mendekati mobil itu, masuk ke dalamnya, dan mencoba kabur. Namun karena terburu-buru, ia lupa melepaskan mobilnya dari truk derek. Saat ia mencoba tancap gas, mobilnya tidak bergerak. Di saat yang sama, Gary keluar dari toko terdekat, melihat apa yang sedang dilakukan Maddie, lalu mengambil mobilnya kembali. Usaha Maddie gagal. Setelah itu, Maddie pergi ke tempat temannya, Sarah, dan suami Sarah, Jim, lalu meluapkan kekesalannya. Ia cerita tentang mobilnya yang disita dan perjuangannya dengan pinjaman bank. Sarah mencoba membantu dengan mencari mobil bekas secara daring untuk Maddie. Tapi Maddie menghela napas dan berkata, "Aku sudah cek kemana-mana. Kayaknya aku nggak bakal nemu yang lebih bagus." Saat Sarah berselancar di internet, ia menemukan sebuah iklan aneh. Sebuah keluarga kaya mencari seorang gadis berusia 20 hingga 25 tahun untuk menjadi pacar putra mereka yang pemalu dan berusia 19 tahun. Iklan itu menyebutkan bahwa anak laki-laki itu sangat cerdas, tapi sulit bersosialisasi dan tidak punya teman. Sebagai imbalannya, keluarga itu akan memberikan mobil baru sebagai hadiah untuk gadis yang bisa membantunya mengatasi ketakutan dan mendapatkan rasa percaya diri. Awalnya, Maddie ragu karena merasa ia terlalu tua untuk anak laki-laki itu. Tapi setelah berdiskusi dengan Sarah dan Jim, ia memutuskan untuk mencobanya. Ia sangat butuh mobil dan ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Lalu, kita melihat Maddie meluncur dengan sepatu rodanya menuju rumah keluarga kaya itu. Ia bertemu dengan orang tua anak laki-laki itu yang menjelaskan situasinya. Mereka bilang, "Anak kami Percy, 19 tahun dan sangat pintar. Tapi dia tidak suka bicara dengan siapapun, tidak pernah keluar, dan sangat menghindari perempuan. Dia takut dengan hal-hal seperti merokok, pesta, atau bahkan percakapan santai. Saat senggang yang dia lakukan cuma nonton video pendek di ponselnya. Kami khawatir jika ini terus berlanjut, dia tidak akan bisa beradaptasi dengan kehidupan universitas tahun depan." Maddie mendengarkan dengan saksama dan bertanya, "Jadi, apa yang harus saya lakukan?" Orang tuanya menjawab, "Kami hanya ingin kamu menghabiskan waktu dengannya, membantunya bersosialisasi, dan meningkatkan rasa percaya dirinya. Setelah kami melihat ada kemajuan, kami akan memberimu mobil. Tapi Percy tidak boleh tahu kalau kami yang mengatur semua ini. Kamu harus mendekatinya dengan wajar dan membuatnya percaya kalau semua ini sungguhan." Maddie menyetujui kesepakatan itu dan pergi ke toko tempat Percy bekerja paruh waktu. Mengenakan gaun merah mencolok, ia mencoba menarik perhatian Percy dengan berpura-pura mengadopsi anjing. Maddie menggoda dan mencoba membuat Percy terkesan, tapi Percy tidak terpengaruh oleh pesonanya. Sebaliknya, ia malah terlihat sangat gugup. Tak menyerah, Maddie berkata, "Gimana kalau aku antar kamu pulang hari ini?" Percy ragu dan menolak, tapi Maddie memaksa dengan mengangkat sepeda Percy dan memasukkannya ke mobil van-nya. Tanpa pilihan lain, Percy dengan enggan setuju untuk ikut dengannya. Saat mereka berkendara, Maddie dengan bercanda berkata, "Gimana kalau aku culik kamu, bukan mengantar pulang?" Ia kemudian mengarahkan mobilnya ke rumahnya sendiri, bukan ke rumah Percy. Percy yang ketakutan langsung menyemprotkan merica ke wajah Maddie begitu mobil berhenti.
Medi keluar dari mobil dan berkata, "Aku cuma bercanda. Kalau aku mau mencurikmu, mana mungkin aku membawamu ke rumahku." Mendengar itu, Percy sadar ia telah melakukan kesalahan. Untuk menebusnya, ia membantu Medi membersihkan sisa semprotan dengan selang air di halaman. Di saat yang sama, ia setuju untuk pergi kencan dengannya malam itu. Kemudian, kita melihat Medi menunggu Percy di klub. Setelah beberapa saat, Percy datang. Tapi semua orang mulai tertawa karena ia mengenakan jas formal dengan celana pendek, bukan celana panjang. Namun, Medi memuji gaya uniknya agar Percy merasa nyaman. Seorang pelayan datang ke meja mereka, dan Medi memesan teh es panjang untuk dirinya sendiri. Percy memesan Pepsi, tapi Medi membatalkan pesanannya dan meminta pelayan untuk membawakan teh es panjang untuknya juga. Saat mereka mulai mengobrol sambil minum, tiba-tiba mantan pacar Medi, Travis, muncul. Travis, yang ingin membuat masalah, menunjukkan cincin tunangannya kepada Percy dan cerita tentang hubungan masa lalunya dengan Medi, termasuk bagaimana Medi mencampakkannya. Setelah Travis pergi, Medi memutuskan untuk mengajak Percy ke pantai. Namun, pantai itu dilarang dikunjungi setelah jam 8 malam. Percy ragu karena ia tidak tahu cara berenang, tapi Medi menyemangatinya. Ketika Percy menolak untuk melepas pakaiannya, Medi dengan berani melepas pakaiannya sendiri dan melompat ke air. Merasa tertekan, Percy juga melepas pakaiannya dan ikut masuk ke air. Saat mereka berada di dalam air, sekelompok orang diam-diam mencuri pakaian mereka dan mulai pergi. Medi, yang sangat marah, keluar dari air dalam keadaan telanjang, menghajar mereka dan mengambil kembali pakaian mereka. Ia kembali ke air dan mencoba mendekati Percy, tapi Percy merasa tidak nyaman dan berkata, "Aku merasa aneh melakukan ini. Aku belum begitu mengenalmu." Medi yang kesal dengan responsnya, keluar dari air, duduk di mobilnya dan bersiap untuk pergi. Percy mencoba masuk ke mobil, tapi Medi menolak. Ia melempar pakaian Percy keluar, tapi tetap menyimpan ponselnya, memaksa Percy untuk bergelantungan di mobil tanpa pakaian. Meskipun begitu, Medi tetap mengendari mobil dan Percy berpegangan pada mobil. Situasi menjadi kacau ketika polisi menyadari dan mulai mengejar mereka. Untuk melarikan diri, Medi mengemudi dengan sembrono dan nyaris menghindari kecelakaan besar saat sebuah kereta melaju kencang melewati mereka. Kemudian, kita melihat mereka di rumah Medi. Medi mencoba mencairkan suasana dengan memutar lagu untuk menarik perhatian Percy, tapi Percy masih tidak sepenuhnya mengerti niatnya. Tiba-tiba, Percy mulai merasa gatal dan menyadari ia mengalami ruam. Medi membantunya dengan mengoleskan obat. Selama waktu itu, mereka mulai mengobrol dan Percy meminta maaf kepada Medi. Berkata, "Mungkin zodiakku yang sedang aneh, tapi hari ini semuanya tidak berjalan lancar. Ayo kita coba lagi besok." Medi setuju. Keesokan harinya, Medi dan Percy bertemu lagi. Mereka pergi ke tempat-tempat, bersenang-senang dan menghabiskan waktu yang berkualitas bersama. Duduk di tempat yang tenang, mereka mulai berbicara dari hati ke hati. Medi cerita tentang keluarganya, dan bagaimana ayahnya tidak pernah menerimanya. Percy mendengarkan dengan penuh perhatian, dan setelah beberapa saat, mereka berciuman. Di sana, mereka bertemu dengan teman Percy, Jody. Jody dan Medi mengobrol sebentar, tapi saat Percy menjauh, Jody memperingatkan Medi. "Apa yang kamu lakukan dengannya? Dia masih anak-anak. Aku tahu gadis sepertimu. Jangan berpikir uang orang tuanya itu uangnya. Jika terjadi sesuatu pada Percy karena kamu, aku tidak akan tinggal diam." Di adegan berikutnya, Percy dan Medi berdandan dan pergi makan malam. Dengan dorongan Medi, Percy naik ke panggung, memainkan piano, dan menyanyikan sebuah lagu. Penampilannya mengesankan semua orang, dan mereka bersorak serta bertepuk tangan untuknya. Setelah itu, teman Percy, Natalie, mendekatinya dan mengundangnya ke pesta, berkata, "Pasti seru banget, kita berdua kan sebentar lagi kuliah." Percy dengan gembira setuju. Setelah Natalie pergi, Percy bilang ke Medi, "Natalie itu gadis yang baik, nanti kita ke pestanya bareng, dan aku juga mau ambil SIM." Percy dengan senyum berkata pada Medi, "Aku ambil SIM biar bisa nyetir sendiri pas akhir pekan dan datang menemuimu." Terlihat jelas dari ekspresinya bahwa Percy mulai sangat terikat pada Medi, dan Medi juga mulai menyadari hal ini. Setelah makan malam, keduanya meninggalkan restoran, dan di dalam mobil, Percy mulai minum. Tiba-tiba, ia mengaku pada Medi, "Aku sudah siap sekarang. Aku jatuh cinta padamu, dan aku ingin intim denganmu." Medi yang mencoba mengatasi situasi itu berkata, "Kamu sudah minum, dan dalam keadaan seperti ini, kamu tidak akan menikmati pengalaman pertamamu. Ayo kita tunda lain hari saja." Tapi jauh di lubuk hatinya, Medi merasa sangat tidak enak. Ia teringat kesepakatan yang ia buat dengan orang tua Percy, bahwa ia hanya bersamanya karena perjanjian. Percy, yang tidak tahu apa-apa, menganggap semuanya sangat serius, dan Medi mulai merasa bersalah karena mempermainkan perasaannya. Keesokan harinya,
Percy dengan percaya diri memberitahu orang tuanya, "Sekarang aku mau ambil SIM." Orang tuanya sangat senang mendengarnya. Tapi kemudian Percy menambahkan, "Aku punya pacar baru bernama Maddie, dan aku tidak ingin hubungan jarak jauh dengannya, jadi aku tidak akan kuliah lagi. Aku sudah dewasa sekarang, dan bisa membuat keputusanku sendiri." Setelah itu, Percy mengambil mobil ayahnya dan pergi. Begitu Percy pergi, orang tuanya menelpon Maddie dan mengingatkan tentang kesepakatan mereka. Mereka bilang, "Kesepakatannya adalah kamu dapat mobil karena meyakinkan Percy untuk kuliah. Kamu bisa ambil mobilnya sekarang, tapi pastikan dia tetap kuliah." Namun Percy mendengar seluruh percakapan mereka melalui sistem operasi mobil. Ia merasa sangat terluka dan menyadari perasaan Maddie padanya mungkin tidak tulus. Percy mengundang Maddie ke rumahnya, dan meskipun tahu semuanya, ia tetap memperkenalkannya kepada orang tuanya saat makan malam. Ia dengan sinis mengejek usia Maddie, lalu tiba-tiba meninggalkan meja. Dengan marah, Percy mengambil mobil itu dengan bantuan temannya dan menabrakkannya ke pohon. Setelah kembali ke rumah, Percy masuk ke kamarnya dengan marah dan meminta Maddie untuk berhubungan intim dengannya. Maddie setuju, tapi karena itu adalah pengalaman pertama Percy, tidak berlangsung lama dan ia jadi kehabisan nafas. Setelah itu, Percy berkata pada Maddie, "Sebuah pohon tumbang menimpa mobilmu." Maddie langsung mengerti bahwa Percy sudah tahu kebenaran tentang kesepakatan itu. Percy, yang penuh dengan kemarahan dan kekecewaan, berkata, "Aku pikir kamu benar-benar menyukaiku, tapi ternyata aku cuma bahan bercandaan bagimu." Maddie memohon, "Tidak Percy, kamu salah. Aku benar-benar menyukaimu. Kesepakatan itu hanya untuk menyelamatkan rumahku, tapi aku sungguh peduli dan mencintaimu." Meskipun ia menjelaskan, Percy dengan marah menyuruh Maddie pergi. Maddie pulang dengan hati hancur. Ia merasa bersalah karena melukai perasaan Percy. Sementara Percy kembali ke kebiasaan lamanya, bermain game dan menonton video pendek. Suatu hari, Maddie mengumpulkan keberanian untuk menemui Percy lagi. Ia berkata, "Persahabatan kita nyata. Aku benar-benar minta maaf dan aku sudah menyumpahi diriku sendiri atas apa yang aku lakukan padamu." Maddie mengikutinya, mencoba meyakinkannya, tapi Percy masih marah dan menolak untuk mendengarkan. Ia masuk ke mobilnya, tapi Maddie tidak menyerah. Ia berdiri di depan mobil, menghalangi jalannya. Maddie memohon, "Aku cuma mau bicara sama kamu." Percy dengan dingin menjawab, "Aku tidak peduli lagi sama kamu, tinggalkan aku sendiri." Lalu ia mulai mengemudi. Saat Percy mengemudi menuju pantai, Maddie berpegangan pada mobil sambil berteriak agar ia berhenti. Mobil itu tiba-tiba berbelok ke laut dan Maddie jatuh ke air. Percy segera menghentikan mobil, melompat keluar, dan menyelamatkan Maddie, menariknya ke pantai. Maddie yang menggigil dan emosional berkata, "Aku minta maaf sekali Percy." Kali ini Percy tidak bisa menahan diri, ia memeluk Maddie dengan erat dan memaafkannya. Keduanya menangis. Di adegan terakhir, Percy terlihat mengemasi tasnya dan bersiap-siap untuk pergi ke universitas. Ia berpamitan dengan orang tuanya dan keluar rumah. Yang mengejutkan, Maddie sudah berdiri di sana dengan senyum lucu, bertanya, "Ada yang butuh taksi?" Keduanya tertawa, dan cerita ini berakhir dengan manis dan bahagia, penuh romansa dan kesenangan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa berikan suka dan berlangganan saluran ini untuk cerita-cerita lucu dan mengharukan lainnya. Terima kasih atas waktunya. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar kamu dapat menonton video seperti ini lebih banyak lagi. Sampai jumpa!